Berlatar di sebuah rumah sakit, cerita diawali dengan memperlihatkan jasad pria misterius yang memiliki sebuah tanda aneh pada pergelangan tangannya. Si jasad yang tidak memiliki tanda pengenal itu pun membuat pihak rumah sakit memutuskan untuk mengambil 5 bagian penting dari tubuhnya untuk didonorkan, yang ketika dokter bedah sudah melakukan operasi, tiba-tiba dan kisah akan berfokus pada seorang penerima donor jantung bernama Wan yang selama 3 tahun sering sakit-sakitan. Kali ini ia dinyatakan sembuh total semenjak menerima donor jantung milik si pria misterius yang tadi sempat terlihat di awal. Bahkan dokter yang rutin melakukan pengecekan pun tidak menduga jika hal seperti ini akan terjadi. 안 아프면 좋은데 아닐 수도 있는 것 같기도 하고 그래서 내가 그래서 퇴원해요 말아요. 안 아프면 해야지. Tidak langsung pulang ke rumah, Wan dan sang ayah pun mampir ke restoran untuk merayakan kesembuhannya. Pasca dilakukannya operasi, Wan kali ini memiliki semacam tanda mirip tato yang membuat si ayah curiga jika putrinya salah pergaulan, sehingga sang ayah yang khawatir putrinya jadi anak padung pun menekankan agar jangan bergaul dengan orang sembarangan, termasuk tidak boleh melakukan aktivitas berat yang dapat memicu penyakitnya kambuh. 자다가 너 오줌 지져. 니네 엄마도 심장마비로 가고. Di tempat lain, lebih tepatnya sebuah kuil pemuja sekte sesat, seorang pimpinan bernama Huang yang baru mendapat donor pankreas pun mengejutkan semua orang karena di umurnya yang sudah tua renta, kembali jak-jak, bahkan tidak lagi membutuhkan alat medis untuk penopang hidupnya. 가격 깎을라 마시고. Dia bernama Chunhua, anak tunggal Huang yang selama ini telah merawatnya. Penasaran dengan apa yang terjadi pada sang ayah, ia langsung menemui dokter bernama Song selaku pengibut sekte. Mendengar terkait kondisi Huang sekarang, Song pun berpendapat bahwa si pendonor bisa saja memiliki tubuh yang unik atau punya kemampuan super yang berkaitan dengan ilmu hitam. 그래서 제 생각엔 아무래도 초능력이라도 있었대요? Kembali pada Wan, ia menghabiskan kesehariannya dengan menemani sang ayah yang ternyata merupakan guru di perguruan seni bela diri taekwondo. Saat ini, Wan diminta pulang duluan karena si ayah sedang ada urusan dengan salah satu orang tua murid. Tapi sebelum pergi, Wan ingin memperlihatkan cara menendang samsak tinju yang benar pada salah satu murid di sana dan 타겟을 확 찌르보면서 entah kenapa fisiknya seolah bertambah kuat dan lincah. Wan memutuskan jalan-jalan keluar sambil memikirkan hal itu. Melihat gadis seusianya tampak menikmati hidup selayaknya anak muda, membuatnya iri karena selama ini ia hidup di bawah tekanan orang tua. Sehingga mulai saat ini, Wan pun ingin menikmati hidup sesuai keinginannya dan memilih untuk mengabaikan amanat dari sang ayah. Keesokan harinya, Wan kembali datang ke tempat kemarin untuk mengetes lagi kemampuannya. Menyadari ada orang lain yang sedang mengawasi, dia cukup terkejut saat melihat tangan orang itu juga memiliki semacam tanda khusus. Wan yang penasaran langsung mau saat diajak bicara. 여중생이 살짝 잡은 거 가지고 다 큰 양반이. 여중생이 말투가 왜 그러지? 나 한창 말 배울 때 할아버지 손에 커서 그래요. 너 아직 네 능력이 어느 정도인지 모르는 거지? Di sana si pria bernama Jisung yang ternyata menerima donor paru-paru sudah mengetahui tentang penerima donor yang mendapat kekuatan super, yang karena Wan penasaran dengan kekuatan yang dimiliki Jisung, Jisung tidak punya pilihan kecuali harus menunjukkan kemampuannya, yaitu karena dua penerima donor sudah bertemu, Jisung juga memberitahu jika mereka perlu mencari 4 orang lagi yang menerima donor dari orang yang sama, yaitu penerima donor kornea, ginjal, hati, dan pankreas. Ukat tanpa alasan, jika semua penerima donor berkumpul, mungkin akan lebih mudah bagi mereka untuk mencari jawaban dari mana asal-usul kekuatan ini. Cukup sepisan pengalaman senuai dengan duda harapan.
dan Beberapa hari kemudian, Wan yang sudah terbiasa dengan kekuatan yang dimilikinya seringkali mengikuti lomba lari dan mendapat juara 1. Dan semenjak bertemu dengan Jisung, ia menganggap pria itu sebagai teman pertamanya setelah sekian lama mengurung diri akibat penyakit. 아저씨 친구 없죠? 친구가 왜 필요한데? 이거 하나 잡수세요. 아니, 그냥 드세요. Tak lama, datang ibu-ibu bernama Seon yang menawari Wan dan Jisung minuman gratis. Ia pun mengaku sedang syukuran karena baru menerima donor ginjal yang cocok. Hal itu membuat Jisung curiga jika Seon sebenarnya sama seperti mereka. Namun saat memeriksa tangan si ibu, tidak ada tanda-tanda seperti tato karena ternyata 사과 맛은 없어요? 있어요. 아, 근데 이거 많이 먹으면 배 아파요. 아, 우리 음식도 있어요. 샐러드. 샐러드는 정기 배송으로. setelah Seon terbukti memiliki tanda khusus, Wan dan Jisung membawanya ke salah satu restoran untuk membicarakan terkait rencana mereka yang karena Seon tidak percaya tentang adanya kekuatan super, Jisung menunjukkan kemampuan yang dimilikinya yang hal itu sudah cukup untuk membuat Seon kagum. Saat ditanya apa kekuatannya, Seon pun belum bisa menjawab pertanyaan itu karena semenjak melakukan operasi, ia hanya merasakan bahwa tubuhnya makin bertambah halus seperti usia 18 tahun, namun Jisung menganggap itu bukan kekuatan super. 예뻐지면 초능력을 내나요? 요즘엔 예쁜 것도 그 정도는 초능력이잖아요. 아니에요. 아니에요. 아니라니까. 맛있게 드세요. Karena kekuatan tersembunyi dirasakan muncul jika para penerima donor bersatu, Wan CS seketika dikejutkan oleh kedatangan pria bernama Kidong yang memiliki kekuatan spesial, yaitu dapat mengendalikan listrik dan elektromagnetik. Bukan itu saja, Kidong bahkan bisa meretas apa saja sesuai keinginannya. 네. 500한 잔 더요. 네. Saat ditanya bagaimana Kidong bisa menemukan mereka, ia menjawab bahwa tanda yang dimilikinya sering bersinar saat berada cukup dekat dengan pemilik tanda lain. Entah kenapa itu bisa terjadi, namun hanya dia selaku penerima donor kornea sajalah yang dapat melihatnya, di mana perdebatan seketika terjadi tatkala Kidong disarankan agar jadi ketua mereka, namun Jisung menolak karena menganggap jika dirinya lah yang paling hebat. 그날이 아니라는 근거가 뭔데? 근거를 대야 하는 근거가 뭐야? 아우, 왜 그래요, 진짜. 좋은 날에 한 몸에서 새 생명 받았으면 가족같이 지내. Di aula kuil, Chunwa yang sedang menyiapkan acara untuk menyambut calon jemaat sekte beberapa hari lagi pun kedatangan adik Wam alias paman Chunwa yang ingin melihat kondisi Huang saat ini, di mana gelagatnya yang dianggap kurang sopan membuat Huang seketika naik hitam dan tak sengaja mengaktifkan kekuatan dan 씨발 그만하라고 이 약장사 짓기야. ya, kekuatan yang dimiliki oleh Huang ternyata adalah dapat menyerap energi kehidupan, di mana itu secara tidak langsung dapat menjadikan tubuhnya lebih awet muda, meski hal itu merugikan orang lain. Melihat kejadian itu, Chunwa yang makin tak habis pikir dengan kemampuan aneh yang dimiliki sang ayah, mulai percaya dengan perkataan Song yang berpendapat jika si pendonor memiliki tubuh yang unik, sehingga mengetahui jika di luar sana ada 5 orang latihan seperti sang ayah, Chunwa pun tertarik ingin memiliki 5 organ itu untuk bahan penelitian obat baru. 특이 체질일 수 있다는 소견을 장기 이식 받은 사람들 더 있을 거 아니야. Di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah perusahaan yang didanai oleh Huang, seorang mandor sekaligus pengikut sekte bernama Yaksun saat ini sedang mendapat protes dari salah seorang pekerja karena pihak perusahaan dirasa tidak mengikuti standar kerja seperti menyediakan peralatan lengkap dan alat pengaman. Bertepatan dengan itu, ada salah seorang pekerja yang mengalami kecelakaan. 위에서 떨어졌어. 아니 저거 교체해달라고 몇 번을 얘기해서 진짜. 전화 받아요? Tidak langsung membawa si korban ke rumah sakit, Yaksun yang ternyata adalah penerima donor hati dapat menyerap rasa sakit sekaligus menampungnya. Meski itu berdampak buruk bagi kesehatan, Yaksun dapat kembali sehat hanya dengan meminum air putih saja.
Wan sendiri saat ini sedang membantu Jisung latihan agar dapat mengontrol kekuatannya. Saat istirahat, ia diingatkan oleh Jisung bahwa jika nanti 6 orang penerima donor sudah berkumpul, satu di antara mereka bisa saja akan jadi sosok jahat yang ingin mengambil alih semua kekuatan. Dan untuk saat ini, Jisung memilih Gidong sebagai orang yang harus diwaspadai. Tak lama, Seon juga datang ke sana untuk membicarakan sesuatu yang karena sampai detik ini kekuatannya belum diketahui. Ia pun mengeluh dan berpendapat jika dirinya mungkin tidak sama seperti Wan dan yang lain, terbukti dengan keberadaan tanda miliknya yang berbeda dengan mereka. 왜 문신도 나만 부황짝처럼 둥그렇게 있고. 초능력 있다고 다 히어로 되는 거 아닌데? 왜요? 경험치, 적극성, 구한 사람 수. Bersama dengan itu, Wan CS mendapatkan pesan dari Gidong yang ingin meminta pertolongan. Gidong yang saat ini sedang diinterogasi karena diduga telah meretas permainan di tempat judi, hanya bisa pasrah karena pada dasarnya tidak memiliki kemampuan dalam bidang bertaruh sampai akhirnya 니는 우리 용군 형님한테 연락을 좀 했어. 지금쯤 딱 문자 때려놨으니까. dan ya, setelah Jisung hanya numpang lewat karena kehampangan, Wan dan Seor juga datang untuk meminta agar Gidong dilepaskan, yang karena si pemilik tempat judi tidak bisa diajak negosiasi, Wan pun tidak memiliki pilihan, kecuali harus menyelamatkan Gidong dengan cara kekerasan dan... 우린 갈비 먹으러 갈 거니까. 이 양반들이 말을 참 똥으로 알아들었더니 장 틀어버리니까. Bersamaan dengan itu, terlihat anak buah Chunhwa juga ada di sekitar lokasi bersiap untuk menangkap Wan CS, dan tepat saat Wan dan yang lainnya keluar, mereka langsung melakukan pengejaran saat itu juga. Dengan bermodalkan gerobak listrik milik Seon yang didorong manual, Wan terus berusaha sekuat tenaga demi bisa lolos dari pengejaran dan... Akibat porsennya nyaris jatuh, Wan pun harus terpisah dari yang lain, tetapi... Pada situasi ini, Jisung pun tidak ingin hanya tinggal diam. Ia memanfaatkan barang dagangan Seon untuk menyerang mobil yang terus mengejarnya sampai akhirnya... Setelah keluar dari restoran itulah, perdebatan kembali terjadi karena Jisung menganggap Gidong sebagai pembawa sial. Ia bahkan memprovokasi mereka agar Wan dan yang lainnya tidak berteman dengan pria seperti itu, sehingga Gidong yang tak terima diolok-olok membongkar semua rahasia Jisung. Salah satunya adalah memang suka menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi, hingga pada akhirnya perdebatan semakin panas yang membuat mereka bubar saat itu juga. Di tengah situasi seperti ini, Wan yang kehilangan teman pun harus mendapat omelan dari ayahnya karena sulit dihubungi. Hal itu tentu membuatnya bosan karena terus diawasi layaknya anak kecil. Ia langsung mengeluarkan semua unek-uneknya dan langsung pergi begitu saja. 진짜 내 심장이 아파서가 아니라 나 아무 필요 없다고.
Tidak ingin pertemanan ini hancur, Wan menemui Jisung terlebih dahulu untuk mengingatkan terkait tujuan mereka, dan setelah mendengar curhatan Jisung yang iri terhadap Kidong, ia mengajaknya ketemuan dengan yang lain karena identitas si penerima donor hati sudah diketahui. 아저씨, 진짜 나 불쌍해서 놀아준 거예요? 선녀 아줌마한테도 가서 좀 미안하다고 해라. 간 이식자 찾았대요. Sementara itu, Yaksun sendiri kini tengah mengadukan keluhan para pekerja pada atasannya. Hal itu sama sekali tidak ditanggapi oleh atasannya, seolah tidak memperdulikan keselamatan para pekerja. Sedangkan di ruangan lain, Lee yang tidak ikut istirahat dengan rekannya tidak menyadari jika ada kebocoran listrik sehingga 방토 폭파! ledakan pun terjadi sampai terdengar oleh Wan CS yang ada di sekitar lokasi. Yaksun yang khawatir dengan keselamatan para pekerja segera menyuruh mereka agar keluar demi keselamatan. Sedangkan dirinya akan memeriksa TKP ledakan untuk memastikan jika tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Melihat Lee terjebak, Yaksun yang tidak tahu harus berbuat apapun dikejutkan dengan kemunculan Wan CS yang membawa pintu masuk dan setelah Kidong membuka pintu lapis baja dengan kekuatan yang dimilikinya, Jisung seketika datang dan masuk ke dalam untuk menyelamatkan Lee, tetapi 여기 뭐 물안경 같은 건 없어요? 연기 때문에 아예 안 보여. 야, 이거 노래 좀 꺼라! perdebatan panas kembali terjadi hanya karena Jisung dan Gidong menolak kerjasama. Kesal dengan kelakuan mereka, Seon mengingatkan jika ini bukan waktunya untuk bertengkar. Berhasil melerai perselisihan di antara keduanya sehingga 아니고 이래라 저래라 하지 말라는 거지. 이래라 저래라 하지 말라는 거지. 아저씨 길 알려줘요. 찾았다. 그렇지, 여기. karena Lee tak sadarkan diri, Yaksun dengan cepat menggunakan kekuatan miliknya demi bisa menyembuhkan pria itu, dan tepat saat Kidong pergi untuk mencari air minum, Seon yang khawatir akan keselamatan Yaksun pun tak sengaja mengaktifkan kekuatannya saat saling bergandengan tangan dan karena ledakan susulan dirasa akan terjadi, Wan CS segera pergi dari sana untuk mencari jalan keluar. Seon yang teringat jika Kidong belum kembali, sepakat untuk mencari pria itu terlebih dahulu yang saat ini tersesat di salah satu ruangan. Tepat saat Kidong hampir kehabisan napas akibat asap tebal, Jisung berhasil menemukan keberadaannya dan langsung dibawa keluar dari sana. Dan setelah ketegangan ini berakhir, mereka pergi ke sebuah restoran untuk merayakan pertemuan ini. 남들 막 다치고 그런 걸 선생님이 가져가시는 것 같은데. 괜찮습니다. 저는 물 한 잔 이렇게 쭉 하면 괜찮습니다. 진짜 박수! Keesokan harinya, Yaksun yang berada di rumah sakit milik sekte secara tak sengaja bertemu dengan Hwang yang baik hati mempersilahkannya ikut masuk ke dalam lift, yang karena Yaksun adalah pengikut dari ajaran sekte itu, ia tentu memberikan penghormatan selaku jemaat hingga tanda pada bagian tangan kanannya terlihat oleh Hwang. 영생 영춘 새신 강림. Setelah mendengar penjelasan dari Yaksun tentang dirinya yang dapat menyerap penyakit setelah mendapat donor hati, Hwang yang tersirat ingin memiliki kekuatan itu langsung mengirim bawahannya untuk menculik Yaksun sehingga 안전하게 잘 좀 부탁드리겠습니다. 예. 껌이 있었는데. 껌이요? 시정 안 하고. 아, 예. disinilah Yaksun sekarang terbaring di ruang operasi dalam kondisi sadar karena obat bius tidak mempan terhadapnya. Hingga tak lama, Hwang datang ke sana dan bertanya kepada Song untuk memastikan apakah bagian hati bisa tumbuh lagi jika diambil sebagian, karena ternyata Hwang tidak ada niatan untuk menghabisinya.
Karena kekuatannya tidak mempan terhadap sesama penerima donor, Wang tidak memiliki pilihan kecuali meminta Song agar melakukan operasi pemindahan hati. Kesal dengan perbuatan sang ayah, Chunhwa yang berencana ingin mendapatkan kelima organ untuk penelitian obat baru, langsung menyuruh anak buahnya agar menculik Wan CS sebelum Huang melakukan pergerakan. Setelah Jisung, Seon, dan Jidong tertangkap, kini tinggal Wan seorang diri yang harus melindungi diri dari anak buah Chunhwa. Si ayah yang khawatir akan keselamatan putrinya, ingin Wan agar mundur sedangkan dirinya akan maju seorang diri menghadapi orang-orang hitutan. Sementara Jisung dan yang lainnya dikurung, Chunhwa yang kesal pada Song karena lebih memihak kepada ayahnya, mengingatkan bahwa penelitian jauh lebih penting daripada mengikuti ambisi Huang yang ingin jadi dewa di mata pengikutnya. Namun saat mendatangi kamar Huang untuk melihat kondisi beliau saat ini, Chunhwa dibuat terdiam saat melihat tampang ayahnya yang kini jauh lebih muda. 너 누구야 이 새끼야? 아버지 젊었을 때, 이건 미남자라고 했냐느냐. Setelah mandi itulah, Huang seketika mengalami fenomena tak biasa di mana alam bawah sadarnya seolah berada di tempat lain. Di sana ia melihat 6 tanda termasuk miliknya bersatu pada satu titik dan membentuk pola berbeda. Sadar jika pemilik tanda telah membagi kekuatan jadi 6 bagian, Huang yang ingin jadi dewa pun makin berambisi ingin memiliki semua kekuatan tersebut. Tepat pada hari penyambutan jemaat sekte baru, Huang yang keluar kamar dengan penampilan barunya itu tidak dikenali oleh anak buahnya sendiri dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan sehingga 에이씨. karena bagian tangan dipasangi alat khusus, Jidong yang tidak dapat menggunakan kekuatan miliknya berusaha memanfaatkan jempol kaki untuk membuka pintu. Namun meski cara itu berhasil, naas ada 2 anak buah Huang yang saat ini akan membawanya ke ruang operasi, sehingga dengan cepat ia kembali menggunakan jempol kakinya untuk mengirimkan pesan pada Wan, termasuk membuka pintu yang mengurung kedua rekannya. Sama seperti aksun sebelumnya, Huang yang akan mengambil satu kornea milik Jidong untuk digunakan, dan tepat saat operasi dimulai, Wan yang mendapat Sherlock dari Jidong pun lekas pergi ke lokasi. Sempat dihadang oleh ayahnya yang khawatir, Wan akhirnya diizinkan pergi dengan syarat harus didampingi oleh ayahnya. 아버지 뒤에 바짝 숨어있어, 이놈의 새끼. 저번에 봤지? 검은 양복쟁이들. 숫자는 나이에 불과한 거야. Sementara Seon baru menyadarkan Jisung dari pingsan, Huang sendiri baru selesai menjalani operasi dan mulai mencoba kekuatan baru. Dan karena acara penyambutan jemaat akan segera dimulai, ia langsung bergegas untuk bersiap naik ke atas panggung dan... Akibat penampilannya yang di luar dugaan, para calon jemaat pun seketika terdiam saat melihat sosok yang mereka anggap dewa rupanya masih muda. Namun melihat kemampuan yang dimiliki Huang, hal itu perlahan membuat calon jemaat percaya dan yakin pada sosok itu, apalagi setelah mengetahui jika Huang dapat menyembuhkan penyakit. Di tengah acara yang masih berlangsung, Huang yang menyadari kedatangan Wan dan ayahnya sengaja membukakan pintu untuk membiarkannya masuk, dan sesampainya di salah satu ruangan, ia menghampiri mereka untuk diajak kenalan, tetapi... 아우, 씨. Dan ya, karena Wan menyadari jika Huang adalah penjahat, ia tanpa ragu menendangnya meski disaksikan langsung oleh sang ayah. Melihat tangan pria itu yang kembali pulih setelah meminum air, membuat Wan sadar jika Huang telah mencuri kekuatan milik Yaksun. Bersamaan dengan itu, Seong dan Hisun juga datang ke sana untuk membantu. 나인가?
괜찮아? 이거 안 그래도 데리러 가려 그랬는데 잘 왔다. 근데 아이고. 어떻게 나왔어? Karena Seon malah mengalihkan pembicaraan, Wang yang tersapur segera menyiapkan air minum sebelum memulai pertarungan. Dan setelah memberitahu terkait nasib yang dialami Kidong dan Yaksun, ayah Wan yang ikut terbawa suasana memutuskan untuk maju duluan dan... Alhasil, terjadilah pertarungan cukup sengit di mana Wan mampu menandingi kecepatan yang dimiliki oleh Wang. Tapi meski begitu, Wang tetap jauh lebih unggul berkat kemampuan yang dapat menyembuhkan rasa sakit sehingga... Pada situasi ini, Wang semakin membabi buta sampai membuat Yusuk tak sadarkan diri. Saat melihat tanda yang dimiliki oleh Seon, dia teringat pada pola yang dilihatnya waktu itu dan langsung menyadari betapa pentingnya kekuatan yang dimiliki oleh Seon karena bukan hanya dapat menyalurkan energi kehidupan, tapi juga berfungsi untuk sebagai wadah menyimpan semua kekuatan. 이 방법이 있었네. Di tengah negosiasi yang masih berlangsung, datang dua orang yang tidak diduga kemunculannya, yaitu siapa lagi jika bukan Kidong dan Yaksun. Mereka berlima langsung bergandengan tangan demi menyembuhkan Yaksun yang kini lemas tak berdaya setelah menghabiskan tenaganya demi menyembuhkan Kidong. 왜 이러는 건데요? 내가 평생 이루지 못해 마음에 짐이 두 가지가 있었지. Di sana Huang jujur terkait tujuannya yang ingin dianggap dewa di mata pengikutnya. Yaksun selaku pengikut setia yang baru mengetahui kebusukan orang itu mengungkapkan kekecewaannya karena ia sampai rela meninggalkan keluarga sebagai bentuk pengabdian, sehingga demi mengakhiri semua ini, Wan CS pun tidak akan membiarkan Huang menyempurnakan kekuatannya itu sehingga... Dan ya, dengan melakukan kombinasi di mana Seon CS menyalurkan kekuatan mereka pada Wan, hal itu cukup membuat Wan terbantu meski sebenarnya masih belum cukup untuk menghabisi Huang dan... Cuma masalah lain tatkala ruangan sekitar mulai runtuh disusul patung raksasa yang mengeluarkan aliran listrik berskala besar. Yaksun yang khawatir akan terjadi ledakan, kekhawatirannya seketika teralihkan oleh Huang yang kembali datang menyerang dan menghajar mereka kecuali Seon seorang diri. Wan yang terkena pukulan tepat mengenai jantung pun membuatnya tak sadarkan diri disusul tanda miliknya yang langsung hilang. Pada situasi ini, Seon dan yang lain kembali bersatu dan saling menjabat tangan untuk menyerap kekuatan yang ada pada Huang sehingga... Alhasil, sebagian besar kekuatan Bur kali ini dimiliki oleh Wan. Ia benar-benar sudah berada di level yang paling tinggi. Dan Huang tentu bukan lagi lawan yang sebanding dan... Setelah Huang berhasil dikalahkan, Wan CS tinggal mengatasi satu masalah lagi, yaitu harus menangkal aliran listrik sebelum terjadi ledakan. Kidong yang mengajukan diri untuk melakukan sesuatu diberi dukungan penuh oleh semua rekan di sana sehingga... Saat akan mengakhiri semua ini, Huang kembali datang dan ingin menyerap kekuatan mereka. Namun di waktu yang sangat tepat, ayah Wan seketika datang dan menggagalkan proses penyerapan sampai Huang benar-benar kehilangan kekuatannya.
Wang yang kembali menunjukkan diri di hadapan para calon jemaat, kali ini penampilannya yang tua renta membuat para calon ragu untuk jadi pengikut, sedangkan Wan CS yang sudah keluar dari ruangan, kali ini berdiskusi untuk memberi nama kelompok mereka, sampai akhirnya menemukan nama yang dirasa cocok, yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah High Five. 이렇게 해봐요. Tamat, endingnya sangat membagongkan.